contoh dari relational database ya. Struktur tabular tadi itu yang dia berupa satu dimensi gitu ya, dia tabelnya itu nggak bercabang-cabang seperti itu ya. Dan ini ada contoh juga, contoh yang akan ditampilkan di sini. Ini ada dua tabel ya. Umpamanya ada tabel pertama, ada tabel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Debbie Alita di channel Kuliah Teknokrat. Baik, dalam video pembelajaran kali ini masih di materi sistem basis data, saya akan membahas tentang relational database. Sebelumnya, saya akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari relational database, yaitu pertama, diharapkan mahasiswa memahami pengertian, tujuan, dan karakteristik dari relational database. Dan yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu membuat desain database dan merelasikannya dengan benar. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari relational database. Relational database itu sendiri merupakan suatu model database yang disajikan dalam bentuk tabel. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh E.F. Coate pada bulan Juni 1970 dalam sebuah paper berjudul Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Nah, tujuan dari relational database ini sendiri adalah untuk menekankan kemandirian data. Yang kedua, menghilangkan inkonsistensi dan redundansi data menggunakan konsep normalisasi. Ketiga, meningkatkan kemampuan akses data. Kemudian, karakteristik relational database ini yaitu yang pertama, struktur tabular. Jadi nanti akan saya jelaskan juga satu-satu dari karakteristik ini. Kemudian satu bahasa digunakan untuk semua pemakai, dan terakhir data dihubungkan melalui nilai data. Nah, ini yang dimaksud contoh dari relational database ya. Struktur tabular tadi itu yang dia berupa satu dimensi gitu ya, dia tabelnya itu nggak bercabang-cabang seperti itu ya. Dan ini ada contoh juga, contoh yang akan ditampilkan di sini. Ini ada dua tabel ya. Umpamanya ada tabel pertama, ada tabel tentang relation, tentang bagian. Terus itu yang kedua tentang pegawai. Nah, di tabel ini saling berelasi antara nomor bagian yang ada di tabel bagian sama nomor pegawai yang ada di tabel pegawai gitu ya. Nah, nomor bagian ini menjadi secondary key yang nantinya akan merelasikan antara tabel bagian dengan tabel pegawai. Seperti itu ya, kurang lebih. Jadi ketika kita ingin mencari informasi mengenai data bagian, kita bisa dengan cepat melalui kode bagiannya kita ketik, kita bisa dapatkan informasi dengan cepat. Seperti itu ya. Nah, model data relasional mengandung 3 komponen inti. Nah, yang pertama itu ada struktur data di organisasi dalam bentuk tabel. Yang kedua ada manipulasi data. Nah, biasanya kita manipulasi data ini menggunakan SQL query ya. Nah, yang ketiga itu ada integritas data, yaitu menjamin suatu konsistensinya data. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu. Untuk struktur data itu berbentuk tabel data 2 dimensi. Nah, ini ya, jadi seperti itu. Jadi tidak ada bercabang-cabang ya. Jadi struktur yang baik itu adalah relasi yang mengandung redundansi minimal dan mengizinkan pengguna untuk menyisipkan, memodifikasi serta menghapus baris-baris tanpa menimbulkan kesalahan. Seperti itu. Kemudian manipulasi data di sini ada 2. Yang pertama ada DDL, yang kedua ada DML. Nah, untuk DDL itu sendiri ada Data Definition Language, yang di dalamnya itu ada operasi berupa create, drop, alter, dan rename. Untuk DML itu ada 4 juga operasinya, itu ada insert, delete, update, dan select. Nah, apa yang membedakan antara dua manipulasi data ini? Jadi kalau untuk DDL itu biasanya digunakan untuk membuat
database, membuat tabel seperti itu. Jadi untuk mengoperasikan struktur tabelnya dan struktur database-nya. Nah, sedangkan DML itu digunakan untuk mengedit, memanipulasi data-datanya yang sudah diinputkan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada batasan integritas data. Nah, kalau batasan ini yang pertama ada domain atribut. Jadi kalau domain atribut itu setiap nilai yang disimpan dalam kolom sebuah relasi harus memiliki jangkauan nilai yang sama. Jadi nilai yang ada di dalam key itu harus jangkauannya itu sama, nggak boleh beda. Karena kita sudah menentukan di dalam edit propertiesnya untuk membuat database itu, tabelnya itu di alter kita harus sama karakternya gitu ya. Misalnya karakternya itu ada 8 ya, berarti totalnya itu harus 8, semua datanya seperti itu gitu ya. Kemudian kedua, aturan integritas. Jadi aturan integritas itu aturan yang menjamin setiap atribut primary key bernilai valid, unik dan bukan nol. Nah, makanya primary key itu diminta adalah data yang dia itu unik. Unik itu dalam artian data itu bersifat satu ya, pemiliknya itu hanya satu, nggak double-double gitu ya. Contohnya aja MPM. Nah, setiap mahasiswa kan hanya memiliki 1 MPM ya, nggak mungkin satu mahasiswa punya 2 MPM atau 1 MPM dimiliki oleh 2 mahasiswa, itu tidak mungkin. Jadi untuk itu aturan integritas itu memiliki primary key yang bersifat unik seperti itu ya. Kemudian referential integrity yaitu garis yang menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lain. Nah, yang inilah yang dimaksud dengan relasional. Jadi database itu harus punya relasi antar satu tabel dengan tabel yang lainnya. Itu baru yang disebut dengan database. Jadi dia nggak bisa dia itu membangun sendiri tabelnya, itu tidak bisa ya. Harus ada beberapa tabel dan berelasi. Nah, berikut adalah contoh dari domain atribut dan aturan integritas. Kita lihat di situ ada NIM, kemudian ada kode mata kuliah. Nah, kedua atribut ini yang biasanya dijadikan primary key. Nah, kita bisa lihat jangkauan datanya itu sama ya. Mungkin yang membedakan hanya karakternya. Misalnya kalau di ujungnya itu 1, di ujungnya lagi 2 gitu. Tapi depannya itu dia sama dan juga jumlahnya sama. Itulah yang disebut unik gitu ya. Kemudian contoh integritas referensial atau relasi itu yang di tabel, di gambar yang di bawah itu nanti bisa dilihat, bisa ditampilkan juga. Jadi di situ ada di tabel pelanggan itu ada primary key-nya tuh nomor pelanggan. Kemudian di tabel pesanan primary-nya itu ada nomor pesanan. Nah, kemudian di tabel pesanan itu ada atribut juga namanya nomor pelanggan. Nah, nomor pelanggan itu menjadi sekundarinya dan yang menjadi relasi antar dua tabel tersebut. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada namanya proses desain dan life cycle sistem basis data. Yang pertama akan saya bahas itu adalah life cycle-nya. Jadi pada umumnya database juga memiliki life cycle. Yang pertama itu ada system definition, kemudian ada database design, implementation, loading or data conversion, konversi aplikasi, testing dan validasi, operation, dan terakhir control and maintenance. Nah, di sini kan saya bahas definisi sistem. Jadi pertama itu kita perlu tahu dulu ruang lingkup basis datanya itu seperti apa gitu ya. Jadi sebelum kita buat basis data tuh kita mau buat basis data tentang apa dulu nih gitu ya. Jadi kita bisa analisis terlebih dahulu. Pemakainya siapa dan aplikasinya nanti menggunakan apa gitu ya. Kemudian desain. Nah, setelah kita dapat ruang lingkup, sudah dapat tema, ibarat katanya temanya apa, kemudian baru kita desain. Nah, desain itu ada logical design, ada physical design. Untuk logical design-nya ada IRD, dan yang physical design-nya baru kita implementasi ke dalam DBMS ya, atau aplikasi database-nya. Nah, kemudian ada implementasi. Setelah itu baru kita implementasi, kita buat basis datanya dan kita membuat program aplikasinya. Nah, gitu ya. Kemudian ada loading, ada konversi data. Setelahnya itu memasukkan data ke dalam basis datanya. Jadi basis data sudah dibuat desainnya, kita masukkan data-datanya. Kemudian mengkonversi file yang sudah ada ke dalam format basis data dan kemudian memasukkannya ke dalam basis data. Nah, kita lihat DBMS itu dia pakai DBMS kan ada banyak, sudah saya bahas juga di pertemuan sebelumnya. Jadi ada SQL Yoke, ada MySQL, ada SQL Server, ada PHP Admin, ada Oracle dan sebagainya ya. Kita konversi file yang sesuai dengan DBMS-nya gitu ya. Nah, kemudian
ada konversi aplikasi. Jadi setelah kita desain semua aplikasi dari sistem sebelumnya, kita konversikan ke dalam sistem basis data. Nah, kemudian ada testing dan validasi. Nah, setelah itu sistem yang baru harus dites dan divalidasi, diperiksa keabsahannya. Jadi setelah database jadi, kemudian sudah diimplementasikan dalam aplikasi, kita tes dulu ya apakah data tersebut bisa tersimpan dengan baik gitu ya. Ketika kita masukkan data yang sama, apakah apa reaksi dari database-nya atau dari aplikasinya gitu ya. Kita harus cek dulu seperti itu. Nah, kemudian operasi. Setelah semuanya sudah tervalidasi dengan baik, kemudian baru kita pengoperasian basis data dan aplikasinya. Dan terakhir itu ada monitoring dan maintenance. Jadi semua aplikasi itu kan perlu di maintenance ya, mengikuti zaman gitu ya. Jadi apapun itu kita tetap maintenance. Misalnya memperbaharui storage-nya atau memperbaharui hardware dan lain sebagainya ya, itu tetap kita maintenance seperti itu, sehingga aplikasi atau sistem tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik gitu ya. Nah, kemudian ada database design. Nah, kalau tadi life cycle-nya, sekarang saya akan bahas database design. Jadi, proses desain sistem basis data itu merupakan salah satu bagian dari suatu sistem informasi yang besar, antara lain terdiri dari data ya, namanya basis data, pastinya harus ada datanya. Kemudian ada perangkat lunak DBMS-nya, database management system ya artinya. Jadi yang seperti saya sampaikan, perangkat lunak DBMS itu ada banyak sekali. Ada yang dari yang storage terkecil sampai storage terbesar. Jadi ada yang Microsoft Access, SQL, kemudian Oracle dan sebagainya, itu termasuk DBMS ya. Kemudian perangkat keras komputernya. Nah, kita juga harus punya perangkat keras karena kita mengoperasikannya di dalam perangkat keras komputer, laptop ataupun komputer. Kemudian perangkat lunak dan sistem operasi komputer. Nah, perangkat lunak juga kita harus punya ya. Kemudian program-program aplikasi. Database ini nantinya mau dikoneksikan dengan aplikasi apa? Aplikasi web kah atau aplikasi berbasis desktop kah gitu ya. Itu semua bisa dilakukan. Nah, kemudian pemrograman, baru kita setting pemrograman query-nya maupun aplikasinya seperti itu. Nah, proses desain basis data ini ada 6. Yang pertama, pengumpulan dan analisis requirement. Kemudian kedua ada desain basis data konseptual. Yang ketiga ada pemilihan DBMS. Yang keempat ada mapping dari konseptual ke logikal. Kelima ada physical design. Yang terakhir ada implementasi. Ini adalah proses desain basis data ya. Nah, dari keenam fase tadi, tahap tadi dalam proses desain tidak perlu dilaksanakan secara mutlak. Mungkin ada umpan balik antara fase dan dalam masing-masing fase. Jadi nggak perlu berurutan sebenarnya. Jadi kalian bisa misalnya kalian desain dulu gitu ya, baru nanti dianalisis, itu bisa. Yang penting nanti akan ada umpan baliknya seperti itu ya. Nah, kemudian proses desain terdiri dari 2 proses yang paralel, yaitu proses desain dari data dan struktur dari basis data atau disebut juga dengan data driven. Dan yang kedua ada proses desain dari program aplikasi dan pemrosesan basis data, itu proses driven. Nah ini ya, jadi desain itu ada 2, dibagi menjadi 2, beda ini ya, apakah dia itu berawal dari desainnya dulu, kita desain, kemudian baru kita aplikasikan ke dalam basis data dan aplikasi. Ada juga yang aplikasinya sudah ada, kemudian kita tinggal desain database-nya. Nah, itu beda-beda ya, beda jenis, tergantung kalian prosesnya, studi kasusnya itu seperti apa gitu ya. Nah, mengapa harus paralel? Jadi karena kedua proses tersebut saling bergantungan. Jadi sebenarnya menentukan data item yang akan disimpan dalam basis data. Jadi tergantung aplikasi basis datanya tersebut juga yang menentukan struktur dan akses path. Yang kedua, desain dan program aplikasi tergantung dari struktur basis datanya juga. Dan ketiga, biasanya condong ke salah satunya seperti itu. Nah, fase pertama ya, yang tadi itu ada 6 fase. Fase pertama itu pengumpulan data dan analisis requirement. Jadi yang pertama ini sama halnya kayak kita tuh penelitian. Jadi kita analisis dulu, kita tentukan dulu temanya apa, kemudian kita mau pakai pemakainya itu siapa, kemudian aplikasi yang akan digunakan tuh apa. Itu kita harus menganalisis dulu ya. Kemudian kira-kira itu kita alurnya itu mau pakai apa, apakah flowchart, UML, diagram gitu ya, sehingga kita bisa membuat database nantinya dengan benar. Jadi kan kita
ada kebutuhan juga ya, kebutuhan dari pemrosesan seperti transaksi, input output, frekuensi suatu transaksi dan sebagainya. Jadi kita harus tetapkan di sini ya, di fase pertama. Kemudian fase kedua ada desain konseptual. Nah, ada fase pertama 2A, kita sebut aja 2A, atau desain konseptual skema. Jadi pertama itu kita memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yaitu arti, hubungan, dan batasan-batasannya. Kira-kira secara konsepnya tuh kayak gimana, batasan-batasannya apa, tabel ini kemana, relasinya tabel ini kemana gitu ya. Nah, kemudian jadi di dalam konsep skema ini, menentukan skema juga kita harus bersifat mampu menyatakan relationship ya. Kemudian batasan-batasan diagram dan formal, bersifat formal dan juga simple. Kemudian baru kita desain ke IR-nya ya, entity relation. Nah, seperti ini baru kita desain IRD-nya. Kalau sudah gitu ya, sudah kita desain IRD-nya. Nah, kemudian di sini ada strategi untuk mendesain IR itu ya. Ada top down, ada bottom up. Ya kalau top down itu biasanya dimulai dari high level entity ya. Kemudian bottom up itu biasanya kita mulai dari atribut-atributnya dulu, baru ke high levelnya, ke entity-nya seperti itu. Nah, kemudian ada inside out, itu biasanya gabungan dari bottom up gitu ya. Nah, kemudian ada mix, itu biasanya dia menggunakan strategi dari top down gitu ya. Kemudian dia juga menggabungkan dengan bottom up juga, seperti itu. Nah, tadi kalau fase 2A, sekarang fase 2B. Jadi ada juga namanya desain transaksi. Jadi di desain transaksi itu pada suatu basis data didesain aplikasi dan transaksi utama yang harus diketahui. Biasanya ada database itu berupa transaksi ya. Kebanyakan itu orang buat aplikasi itu buat usaha atau buat transaksi apapun, itu di situ juga ada aturan desainnya ya. Nah, jadi tentukan karakteristik dari transaksi dan periksa apakah basis data sudah memuat semua informasi untuk melaksanakan transaksi gitu ya, sehingganya nanti dapat berjalan dengan baik database-nya. Nah, transaksi itu sendiri dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu retrieval, update, dan mix. Nah, saya akan jelaskan secara singkat. Jadi kalau retrieval itu dia itu adalah proses menampilkan data ke dalam aplikasi. Kalau retrieval itu dia itu menampilkan datanya gitu ya, menampilkan data-datanya ke dalam aplikasi. Kemudian kalau update itu dia fungsinya untuk menginputkan data-data ke dalam aplikasi gitu ya. Nah, sementara mix itu adalah gabungan dari retrieval dan update. Contohnya nih, kalau ada apa sih aplikasi pesan tiket gitu ya, pesan tiket itu Traveloka gitu ya, misalnya di aplikasi Traveloka. Nah, untuk retrievalnya itu dia berupa yang hasil list harga-harga tiket gitu ya. Dia kan ditampilkan ke dalam aplikasi. Nah, update itu kita mau bookingnya gitu, mau booking, menginputkan data, misalnya kita booking tanggal sekian dalam berapa kamar ya, itulah yang disebut dengan proses transaksi gitu ya. Nah, fase 2A dan 2B ini sebaiknya dilaksanakan secara paralel dengan menggunakan umpan balik agar didapat desain skema dan transaksi yang stabil gitu ya. Nah, kemudian ada fase yang ketiga, itu adalah pemilihan DBMS. Nah, jadi tadi fase pertama itu kita analisis lingkungannya untuk apa, kemudian kedua kita desain, dan yang ketiga ini ada pemilihan DBMS. Nah, kita harus menentukan dari faktor teknis, ekonomis, dan faktor organisasinya sehingga kita tidak kesulitan. Jadi kira-kira nih, oh datanya banyak, kita harus pakai apa? Kalau banyak pakai Oracle. Oh datanya itu nggak terlalu banyak, sedang aja gitu, kita pakai SQL. Nah, itu juga harus ditentukan gitu ya, dari faktor-faktornya. Misalnya teknisnya, datanya sedang, tapi saya pengen pakai Oracle itu karena mudah gitu, itu boleh saja gitu ya. Atau pakai SQL yang mudah juga, query-nya itu boleh juga gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisinya seperti itu. Kemudian yang fase keempat ada mapping dari data model. Nah, kemudian di sini mapping ini fungsinya untuk memetakan konseptual model ke dalam DBMS ya. Kemudian menyesuaikan skema dengan DBMS pilihan, dan terakhir hasil pemetaan biasanya berupa DDL.
Jadi di dalam fase 4 ini kita itu memproses ya, jadi merubah, memasukkan data-data itu ke dalam SQL-nya, database-nya gitu ya. Nah, pakai DDL tadi, Data Definition Language, pakai pembuatan yang aturan pembuat database, membuat tabel gitu ya, DDL tadi. Nah, kemudian fase 5 itu ada physical design. Kalau physical design ini storage-nya ya, lebih ke storage-nya itu ketika database sudah jadi, kita cek dulu storage-nya itu, access rate-nya itu, performance-nya baik atau enggak, respon time-nya bagaimana, kemudian lemot enggak, itu perlu kita ketahui juga ya, kita perlu cek. Jangan sampai kita buat database tapi nggak keguna gitu ya, itu penting juga. Nah, selanjutnya fase ke-6 itu ada implementasi sistem basis data. Jadi kalau implementasi itu DDL-nya dan DDL dan SDL dari DBMS dikompilasi menggunakan skema basis data, gitu ya. Di sini itu adalah proses loadingnya, gitu, loading dari basis data ke dalam sistem, gitu ya, sehingga kalau orang awam itu kan cuma gunain aplikasinya aja, sementara kita kan adalah yang membuat database-nya. Jadi kalau orang awam itu nggak perlu tahu proses membuat database-nya, mereka hanya menggunakan aplikasinya aja. Aplikasi di save, taunya udah masuk ke dalam database aja gitu ya. Nah, kitalah yang membuat database tersebut. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang minggu depan ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.